Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin waktu setempat. Presiden akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Saudara, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza bersama dengan sejumlah pemimpin dunia. KTT Sharm el-Sheikh dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II dan juga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini menegaskan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah sekaligus komitmen terhadap cita-cita ketertiban dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus beliau mendapatkan undangan, ya. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Militer Israel mengumumkan penarikan pasukannya ke garis penempatan yang disepakati di jalur Gaza. Penarikan pasukan ini adalah langkah yang diambil usai perjanjian gencatan senjata Israel dan Hamas mulai diberlakukan, sebagaimana yang tertuang dalam 20 poin rencana damai Gaza yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump. Fase pertama meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning, batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza. Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa perang telah berakhir antara Palestina dan Israel. Ini disampaikan saat konferensi pers di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Israel pada Minggu malam waktu setempat. Trump juga mengatakan gencatan senjata ini akan bertahan lama hingga kesepakatan damai terjadi. Trump berada di Israel untuk berpidato dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta keluarga para sandera sebelum akhirnya terbang ke Mesir untuk penandatanganan perjanjian damai. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, has not gone so far as to say the war is over. In your view, is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over, okay? Do you understand that? I think it's going to hold. I think people are, a lot of reasons why it's going to hold. But I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent, it's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold. Serangan Israel terhadap Gaza telah meninggalkan kehancuran di sebagian besar wilayah jalur Gaza ini, Saudara. Visual udara terbaru menunjukkan kehancuran besar di lingkungan Tal Al-Hawa, kota Gaza. Rumah-rumah dan bangunan lainnya telah rata dengan tanah, jalan-jalan dihancurkan dan tumpukan puing terlihat di seluruh area. Fokus pengeboman Israel selama beberapa minggu terakhir adalah di kawasan kota Gaza. Militer Israel membombardir puluhan gedung bertingkat dan menghancurkan seluruh blok permukiman. Truk-truk bantuan kemanusiaan, Saudara, mulai bergerak memasuki jalur Gaza menyusul fase pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Sejumlah truk bantuan dari Mesir tiba di perlintasan Harem Shalom Israel diperiksa sebelum memasuki wilayah Gaza. Truk-truk ini membawa bantuan pasokan medis, tenda, selimut, makanan, dan juga bahan bakar. Diperkirakan ada sekitar 600 truk bantuan yang akan memasuki Gaza pada hari Minggu. Jumlah ini, Saudara, sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Sementara itu, Saudara, warga Gaza langsung mengerumuni truk yang datang membawa bantuan. Mereka berebut bantuan yang memasuki wilayah Khan Younis di jalur Gaza. Puluhan pemuda dan anak-anak menyerbu dan memanjat ke atas truk berebut bantuan logistik. Kejadian ini usai perjanjian gencatan senjata Israel Hamas disepakati
yang diantaranya mencakup kepastian aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Kita bahas upaya menciptakan perdamaian di Gaza Palestina melalui KTT Perdamaian Konflik Gaza bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Mas Teguh Rejasa. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, salam Indonesia. Kalau kita lihat ini Presiden Prabowo sudah tiba di Mesir dan akan menghadiri KTT Perdamaian. Menurut Anda, keberadaan Prabowo apakah ini menegaskan bahwa Indonesia seberpengaruh itu dalam menciptakan perdamaian di Gaza? Ya, kredibilitas Pak Prabowo kan sudah terbukti kan pada saat sidang di Majelis Umum beberapa waktu silam. Di mana statement beliau itu sangat tegas, sangat terukur, dan bahkan beliau mengatakan akan siap menurunkan 20.000 putra dan putri Indonesia untuk turut membantu perdamaian di Palestina ini. Secara teori namanya peacekeeping operation, namun hanya bisa dilakukan seandainya kita mendapatkan otoritas dari Dewan Keamanan PBB. Kemudian juga Pak Prabowo mewakili umat Islam Indonesia, jumlahnya saat ini terbesar. Kita hanya bersaing dengan India, dengan Pakistan, tapi sampai tahun 2025 ke depan jumlah masyarakat Islam Indonesia termasuk secara persentase terbesar di tingkat dunia. Tentunya kita akan datang dengan ide ya, bukan hanya datang untuk memenuhi panggilan, tidak. Kita harus datang dengan riset, misalnya bagaimana persetujuan antara tokoh-tokoh yang menjadi panitianya itu. Panitianya ini kan Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Mereka mengatakan akan mengakhiri perang di Gaza dan dihadiri oleh 20 pemimpin dunia. Kemudian sangat besar statement dari Asisi mengatakan bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Kemudian konon Kementerian Luar Negeri Mesir dan Amerika Serikat sudah memiliki draft untuk mengakhiri perang di jalur Gaza tersebut. Kemudian tapi sayangnya pemerintah Mesir sendiri ada keraguan. Di sana dikatakan bahwa KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan dan meringankan penderitaan rakyat. Yang kita perlukan bukan meringankan penderitaan rakyat, tapi mengakhiri selama-lamanya penderitaan rakyat tersebut. Itu yang patut kita simak ya. Mas Reza, jadi menurut Anda masih ada kekhawatiran dari beberapa negara, mungkin dari Timur Tengah juga, bahwa nanti gencatan senjata atau perdamaian di Gaza ini tidak akan berlangsung permanen. Meskipun tadi ada wawancara yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa perang di Gaza ini sudah berakhir dan ia menjamin bahwa akan berlangsung lama. Trump boleh bicara di Israel, Trump boleh berbicara di depan keluarga besar para sandera. Tapi statement Trump ini akan baru benar-benar berarti kalau Israel juga mengemukakan hal yang sama. Netanyahu belum mengatakan itu perang berakhir. Netanyahu belum berbicara di istananya. Netanyahu belum berbicara di Knesset. Jadi ini persis seperti statement dari kalangan oposisi di Parlemen Inggris. Misalnya Dame Priti Patel. Beliau mengatakan kunjungan Perdana Menteri Inggris ke KTT di Sharm el-Sheikh hanya sebatas berfoto bersama para pemimpin dunia yang lain, sementara Inggris sendiri tidak memiliki peran dalam seluruh proses yang terjadi. Jadi skenario ini adalah skenario Amerika Serikat, dan saya sangat khawatir kalau kita tidak datang dengan ide, kita tidak datang dengan formula, kita tidak datang dengan framework, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang kecewa. Sementara negara-negara di Timur Tengah itu kita sudah tahu mereka sudah berinduk kepada Amerika Serikat, Prancis, Turki, Inggris, Spanyol, Italia, European Union, kemudian juga Arab League, Raja Jordan dan juga Pangeran Kuwait. Mereka cenderung mengikuti apa kata Amerika Serikat. Nanti terakhir akan didukung pula oleh UN Secretary General Antonio Guterres. Dan saya perhatikan negara-negara Tenggara lain seperti Bahrain, kemudian juga Mesir, Qatar itu cenderung berada pada posisi Amerika Serikat. Jadi bagi Indonesia, kita datang ke sana sebagai amanah konstitusi, oke. Tapi Presiden Prabowo datang dengan tim riset yang sangat kuat, sehingga kita mengetahui skenario-skenario apa yang akan dilakukan. Karena masih banyak kata-kata kunci yang tidak jelas. Oke, jadi menurut Anda, Mas Reza, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dan juga negara-negara di dunia yang memang sudah menginginkan perdamaian di Gaza agar penandatanganan di KTT perdamaian di Gaza ini tidak sementara namun permanen? Untuk itu pertama harus ada jaminan dari Israel dan Amerika Serikat, mereka akan menyetujui sepenuhnya
sepenuhnya hasil dari pertemuan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian juga pertemuan tersebut harus memiliki kesiapan mental dari negara-negara lain untuk tidak asal ngomong, karena kita berhadapan dengan suatu potensi punahnya sebuah peradaban dunia. Kemudian kata-kata yang digunakan, gencatan senjata. Apa arti gencatan senjata? Apa gencatan senjata itu artinya yang berada di darat, tapi juga komando udara akan juga berhenti. Kemudian ada statement lain, pergantian tawanan. Karena kalau berbicara soal pergantian tawanan, itu ada jumlah yang belum fix. Misalnya, apakah benar 20 sandera Israel itu masih hidup, dan 28 sandera itu sudah meninggal, dan apakah benar Palestina akan menerima 250 tawanan, dan 1.700 masih dalam proses hukum itu akan juga dibebaskan pada saat yang berbarengan. Ini adalah hal-hal detail yang harus kita perhatikan sejak dini. Bukan tata kelola Gaza. Apa yang maksud dengan tata kelola Gaza? Apakah sama dengan tata kelola versi Israel, versi kalangan Palestina, atau versi PBB? Indonesia kita datang dari ini, sehingga pada saat terjadinya deadlock, ya, itu kita bisa memberikan suatu formula yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oke, harapannya tidak deadlock dan benar-benar perdamaian di Gaza ini terrealisasi, karena kalau Indonesia sendiri dari Presiden Prabowo sendiri kan juga sudah menyatakan bahwa akan mengirim 20.000 pasukan di Gaza. Menurut Anda, pelaksanaan dari janji pengiriman 20.000 pasukan ke Gaza ini akan seperti apa terrealisasinya? Saya pikir kita selama ini selalu berbicara dengan bukti, bukan janji. Kalau Pak Prabowo mengatakan 20.000 pasukan Indonesia sudah siap, saya pikir sebenarnya 25.000 itu sudah siap, dan 20.000 ini sedang dilatih terus-menerus di kawasan Sentul. Dan di kawasan Sentul ini bukan hanya latihan militer, tapi juga namanya 7-in-1. Itu ada pusat misi pemeliharaan perdamaian, ada pusat pasukan siaga TNI, ada pusat pelatihan dan penanggulangan terorisme, deradikalisasi, ada pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, dan pusat pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Kita sudah siap dengan satu paket pasukan perdamaian yang bukan hanya berurusan dengan hal-hal kemiliteran, tapi juga dengan hal-hal lain, hal-hal komunikasi, hal-hal kesejahteraan sosial, hal-hal dukungan psikologis, dan juga hal-hal konflik dalam hal terjadinya konflik horizontal di kalangan masyarakat Palestina sendiri. Secara sejarah, kontingen Indonesia adalah kontingen yang ditunggu oleh masyarakat yang sedang dilanda konflik. Jadi menurut Anda, selain merealisasikan janji pengiriman 20.000 pasukan, apalagi yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo agar peran Indonesia di KTT Perdamaian Gaza ini betul-betul memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional? Pertama, harus ada rule of engagement. Bagaimana hubungan Indonesia dengan masyarakat di Palestina nanti. Kemudian juga ada rule of engagement, bagaimana hubungan Indonesia dengan Israel di tingkat lapangan. Karena secara diplomatik kita tidak ada hubungan, tapi tentunya hubungan ini bisa difasilitasi oleh United Nations Security Council. Dan untuk itu harus ada rule of engagement. Misalnya kedatangan pasukan Indonesia itu tidak ditafsirkan oleh pasukan Israel sebagai berpihak. Kita tidak boleh dijadikan sasaran tembak oleh pasukan Israel. Kita juga harus perhatikan komunikasi apa yang akan dilakukan di lapangan antar gugus tugas peacekeeping operation Indonesia. Kemudian bahasa-bahasa sandi apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian boleh tidaknya menggunakan fasilitas satelit. Kemudian bagaimana LO kita. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan suatu statement makro, tapi akan dikritik oleh pemerintah Israel di kelak kemudian hari. Jadi untuk itu saya perhatikan 20.000 pasukan Indonesia itu harus benar-benar disiapkan, bukan hanya secara teknis, tapi secara mental, secara psikologis, dan mereka sudah memahami berbagai simulasi di lapangan, misalnya bagaimana berhadapan dengan pihak Israel, bagaimana berhadapan dengan pihak masyarakat, bagaimana berhadapan dengan drone, bagaimana menghadapi sekiranya ada ancaman serangan kembali dari pihak Israel. Kita harus siap dengan berbagai skenario hipotetis, dan saya yakin dan percaya Indonesia sanggup untuk itu. Baik, kita nantikan ya seperti apa hasil dari penandatanganan KTT yang ada di Mesir ini. Harapan kita bersama ya, Pak Reza, ini betul-betul membawa perdamaian di Gaza. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih, salam Indonesia. Karena kalau kita berbicara soal perdamaian di Gaza ini, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa perang yang ada di Israel dan juga Palestina ini telah berakhir.
Hal ini disampaikan saat konferensi pers di pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Israel pada Minggu malam waktu setempat, saudara. Trump juga mengatakan genjatan senjata ini akan bertahan lama hingga kesepakatan damai terjadi. Trump berada di Israel untuk berpidato dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta keluarga para sandera sebelum akhirnya terbang ke Mesir untuk penandatanganan perjanjian damai. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, has not gone so far as to say the war is over. In your view, is the war between Israel and Hamas over? War is over. The war is over. Okay, you understand that? I think it's going to hold. I think people are a lot of reasons why it's going to hold, but I think people are tired of it. It's been centuries. Okay, not just recent. It's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold, and Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi jenazah prajurit TNI Letnan 2 Infanteri Fauzi Ahmad Zulkarnain atau maksud kami Fauzi Ahmad Zulkarnain dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan, saudara. Pemerintah siapkan skema lain usai Menteri Keuangan Purbaya menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat WUS. Kalau sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum.